Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa kita bisa berkumpul lagi di sini, jauh di mata dekat di Zoom dalam perkuliahan OOP pertemuan ke-6. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing agar perkuliahan hari ini diberkahi Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa, saya persilakan. Baik, bisa diakhiri. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan nyambung ya sama pertemuan yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah belajar konstruktor, untuk sekarang kita akan pelajari apa itu yang disebut sebagai overloading method. Kemarin teman-teman masih ingat ya, waktu konstruktor, dia adalah fungsi atau metode yang dipanggil terlebih dahulu. Dia panggil ketika objeknya dibuat seperti itu. Hari ini kita akan belajar konsep overloading method dan penerapannya di bahasa pemrograman Java. Materi hari ini tidak terlalu banyak, namun langsung ke banyak di prakteknya seperti itu ya. Oke, teman-teman mohon maaf yang masih berpuasa, ada gambar bakso ya teman-teman, masih ingat ya? Kemarin konstruktor seperti ini. Kalau kelasnya bakso, konstruktornya bisa bakso tahu mie, bakso tahu, bakso tahu mie, atau bakso yang kuah saja. Jadi ketiga metode ini, kalau yang kemarin kita sebut sebagai konstruktor ya, ketiganya mempunyai nama yang sama, sama-sama bakso, tetapi parameternya berbeda semua. Parameter adalah yang di dalam kurung tersebut. Nah, ini disebut sebagai overloading. Nah, Java mengizinkan lebih dari satu metode dengan nama yang sama dalam satu kelas yang sama. Inilah yang dikenal sebagai overloading method. Jadi, metodenya banyak tapi namanya cuma satu. Hanya saja dia parameternya berbeda-beda. Yang wajib diperhatikan adalah walaupun diizinkan untuk menggunakan nama metode yang sama, tetapi daftar parameter atau argumen yang digunakan haruslah berbeda untuk masing-masing metode. Jadi contohnya kemarin adalah bakso di sini yang di dalam kurung ini bermacam-macam. Ada yang dalam kurungnya ada 3 ini ya. 1, 2, 3. Ada yang cuma 2. Ada yang dalam kurungnya itu kosongan. Nah, ini disebut sebagai overloading. Seperti itu. Sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan dulu teman-teman? Nah, Mas Fajar bagaimana? Ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Jelas ya. Oke. Mbak Ananda Salwa, Mbak Salwa gimana? Belum ada, Pak. Aman ya? Oke, saya next dulu. Overloading adalah mendefinisikan dua atau lebih metode di dalam kelas yang sama dengan nama yang sama, namun dengan deklarasi parameter yang berbeda. Dan overloading ini dapat dilakukan pada metode dan juga pada konstruktor. Kalau pada konstruktor minggu kemarin sudah kita pelajari, untuk hari ini kita pelajari yang overloading dalam metode ya. Parameter dalam suatu metode dikatakan berbeda dengan metode lain apabila yang pertama jumlahnya berbeda meskipun tipe datanya sama. Contohnya tadi adalah yang bakso tadi ya, ada yang dalam kurungnya 3, ada yang dalam kurungnya 2. Kemudian tipe datanya berbeda walaupun jumlahnya sama. Dan jumlah dan tipe datanya bisa berbeda. Proses overload tidak berlaku untuk metode yang hanya membedakan tipe kembaliannya saja, tapi parameternya sama. Jadi yang wajib berbeda adalah parameternya atau yang di dalam kurung tersebut. Pada pembahasan overloading, dikenal istilah signature ya teman-teman ya. Signature sebuah metode adalah parameter lengkap dengan tipe datanya yang terdapat dalam fungsi atau metode tersebut.
Misal terdapat metode itu ya, in jumlah dalam kurung in X, in Y, dan float Z. Signature-nya adalah integer, integer, float. Seperti itu. Ada yang ditanyakan dulu terkait istilah signature ini? Suatu fungsi dikatakan overload manakala terdapat beberapa fungsi dengan nama yang sama, namun signature-nya berbeda-beda. Contohnya di sini nama metodenya adalah jumlah in jumlah ya. Misalkan saya buat lagi integer jumlah dalam kurung integer X, integer Y. Ini sudah overloading ya teman-teman ya. Namanya sama, tapi signature-nya berbeda. Yang di sini integer, integer float, yang ini integer sama integer. Atau integer jumlah dalam kurung float X, hanya satu saja. Jadi parameternya wajib berbeda, alias signature-nya wajib berbeda. Sampai sini dulu ada yang ditanyakan teman-teman? Apakah sudah jelas? Signature adalah di dalam kurung, yaitu parameternya. Suatu fungsi dikatakan di overload apabila terdapat beberapa fungsi yang namanya sama, tapi signature-nya berbeda-beda. Sepertinya Mas Rahmat ngantuk ini habis nguap. Oke, nggak apa-apa. Ada yang ditanyakan Mas Rahmat mungkin? Belum ada, Pak. Jelas ya? Oke, saya lanjut dulu. Nah, ini kemarin teman-teman masih ingat ya, waktu mendeklarasikan kelas pembolaan, ada atributnya radius dan warna. Kemudian ini apa yang disebut? Ini disebut apa kemarin teman-teman? Sebuah metode yang sama namanya dengan kelasnya disebut sebagai Konstruktor, Pak. konstruktor. Betul sekali. Misalkan di konstruktornya kita kasih radiusnya 100, warnanya kita kasih merah. Nah, konstruktornya yang di atas ini signature-nya kosongan. Sedangkan yang di bawahnya signature-nya adalah double dan string. Teman-teman, dua hal ini kita sebut sebagai overloading. Sampai sini dulu ada yang ditanyakan teman-teman? Jadi kemarin kalau dipanggil seperti ini, yang satu new pembolaan, dia akan memanggil yang ini, dan yang satunya ini, dia akan memanggil yang ini, sesuai dengan signature-nya. Ada yang ingin ditanyakan dulu teman-teman? Kita demokan langsung saja ya. Oke, sebentar. Aku masih membuka NetBeans-nya. Oke teman-teman, Pak Agus sudah membuka NetBeans-nya. Caranya kalau kita membuat file Java bagaimana ya? Kita pilih file, kemudian New project. new project. Betul sekali. Kemudian kita pilih next. Next apa cancel ini, Mas Rahmat? Next, Pak. Sudah nyoba yang cancel di rumah? Sudah. Sudah. Kalau cancel kenapa? Kembali. Kembali, oke. Ini saya hilangkan, misalkan ini saya bikin project-nya pertemuan berapa 6 ya sekarang ya? Kalau sudah kita bikin apa Mas? Package ya. New package. Kemudian kita pilih new yang apa ini? Java class ya. Misalkan kita bikin sebuah kelas namanya kendaraan ya. Finish.
Oke, teman-teman, kita sudah mempunyai satu buah kelas namanya kendaraan ya, teman-teman ya. Oke. Kalau misalkan Pak Agung nih, Pak Agung ingin membuat kelas kendaraan ada atributnya. Misalkan roda. Ini disebut apa, teman-teman? Atribut ya? Itu atribut ya? Iya, Pak. Kalau saya buat ini disebut sebagai, Konstruktor. kenapa konstruktor? Nama metode yang sama dengan nama kelasnya. Ini nama kelasnya di sini ya. Kalau nama metodenya sama persis dengan nama kelasnya, dia disebut sebagai konstruktor. Misalkan konstruktornya Pak Agung, misalkan roda sama dengan 2. Terus kalau ini, kalau gini pasti error. Keluar tanda serunya di sini. Tapi kalau begini, misalkan jumlah roda sama dengan jumlah roda. Jadi kalau di sini ada signature-nya berupa integer ya. Konstruktor juga ya ini ya teman-teman ya. Konstruktor juga, namun di overloading dengan signature roda sama dengan jumlah roda. Sampai sini dulu ada yang ditanyakan teman-teman? Ini mengulang materi yang kemarin. Kalau misalkan Pak Agung ingin membuat fungsi main, public static void main string. Misalkan Mas Fajar, kalau membuat objek kendaraan baru caranya bagaimana? Kendaraan Misalkan X ya, kendaraan X, kemudian sama dengan new kendaraan. kita pakai yang ini dulu ya. Jadi dia akan membuat objek konstruktor kendaraan. Kalau misalkan ini kira-kira manggil konstruktor yang mana ya? Yang overloading. Yang di overloading ya. Objek dengan konstruktor sampai sini dulu ada yang ditanyakan teman-teman? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Jadi kalau misalkan di sini saya pengen cetak X roda. Oh, salah. Sistem out Willen rodanya X sama dengan plus X dot roda. Kira-kira nanti keluarnya rodanya berapa berarti kalau X di sini? Dua, Pak. 2, Pak. Rodanya sama dengan 2 karena konstruktor kendaraan isinya roda sama dengan itu ya teman-teman ya. Kalau yang Y bagaimana berarti? Sistem out rodanya Y sama dengan Y dot roda. Nanti keluarnya rodanya berapa ini? 4. Rodanya sama dengan konstruktor kendaraan 4
4 ini tadi ya. Sampai sini dulu ada yang ditanyakan teman-teman? Coba saya build ya. Kemudian saya run dulu. Rodanya X2, rodanya Y4. Sampai sini dulu ada yang ditanyakan teman-teman? Masih belum ada, Pak. Gampang ya, insya Allah ya, karena ini minggu kemarin sudah diajarkan. Oke, kalau misalkan Pak Agung ingin mencetak namanya kendaraan, saya punya sebuah metodenya void saja, void cetak nama. Cetak nama nanti dia keluarnya adalah sistem out print belum ada namanya. Gini. Sistem out print namanya jadi teman-teman, dua metode ini saya overloading. Kenapa, Pak? Namanya ini sama-sama cetak nama, tapi yang satu dia signature-nya kosongan, yang satu signature-nya string. Signature yang ini metode cetak nama signature sampai sini dulu ada yang ditanyakan teman-teman. Memanggilnya bagaimana ya, Pak? Cukup kita gini kan? Yang ya aja deh. Y dot cetak nama. Dia akan memanggil metode dan yang satunya gini. Misalkan dalam kurungnya adalah vario. Nama dalamnya string. Sampai sini dulu ada yang ditanyakan teman-teman? Itu awalnya kok bisa Y? Nah ini kendaraan Y, new kendaraan ini. Yang cetak nama. Maksudnya gimana? Saya kok bingung. Y dot cetak nama. Ini berarti Y, ini kan dia sudah bikin objek di sini ya. Setiap objek di sini dia punya atribut dan juga punya metode ya. Y berarti kalau sudah menjadi objeknya kendaraan, dia pasti punya atribut ini dan juga punya metode ini seperti itu. Karena itu kita cukup panggil Y dot cetak nama seperti itu. Atau saya tambah gini mungkin maksudnya bingungnya di sini ya. Sistem out print nama kendaraan sama dengan Y dot cetak nama. Gini ya, bingung ya. Error ya. Ada yang ditanyakan lagi? Ada yang ditanyakan lagi? Bagaimana? Kalau saya run keluarnya bagaimana ya kira-kira ya?
aja. Yang ini, dia keluarnya adalah Y cetak nama. Ini. Dia memanggil metode cetak nama kosongan. Dia akan memanggil ini. Kemudian yang bawahnya namanya vario. Dia memanggil di sini nih. Namanya nama. Nama yang dimasukkan di sini. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu teman-teman? Ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Ya jelas? Mbak Salwa bagaimana? Apakah masih bingung? Sudah, Pak. Sudah jelas ya? Oke. Yang lain, teman-teman yang lain, Mbak Regina mungkin? Belum ada, Pak. Misalkan Pak Agung mau meng-overload cetak nama lagi. Void cetak nama, string nama, in jumlah produk. Jadi dia misalkan dirubah gini, sistem out println namanya nama dan jumlah rodanya jumlah roda. Kalau saya panggil di sini cetak nama, ini kan kelihatan ya, yang mau diambil yang mana? Yang kosongan, ataukah yang signature-nya string, ataukah signature-nya string sama in? Paling bawah kita belum ya. Namanya apa? Misalkan namanya Scoopy. Tahu Scoopy ya teman-teman ya? Rodanya 2. Nama string dan integer. Kalau saya run, namanya Scoopy dan jumlah rodanya 2. Kok jelek? Namanya Scoopy dan jumlah rodanya sama dengan 2. Ada yang ditanyakan dulu teman-teman? Ada yang ditanyakan dulu? Belum ada sih, Pak. Belum ada, oke. Kalau begitu mungkin ini bisa dicoba di laptopnya masing-masing ya. Silakan diketikkan apakah keluarnya sama dengan yang di saya. Silakan diketikkan dulu. Silakan membuat kelas baru, package baru, 5 menit ya. Nanti saya tunjuk acak untuk menampilkan hasilnya. Nama kelasnya kendaraan ya. Ini masih saya mute. Y cetak nama itu dari mana asalnya, Pak? Jadi Y ini adalah nama objeknya. Cetak nama ini adalah metode yang dimiliki oleh kelas ini. Ingat ya, kelas ini punya konstruktor ini dan juga punya metode ini. Otomatis X dan Y sebagai objeknya, dia pasti akan punya atribut ini, dia punya metode ini, seperti itu. Oke, silakan dicoba dulu.
Sudah yang baris atas? Belum ya? Oke. Saya tunggu.
Ada yang sudah? Belum ya? Mas Fajar sudah? Belum, Pak. Oke, Oke, silakan dilanjutkan dulu. Mbak Balki sudah? Sudah, Pak. Sudah? Oke. Keluarnya sama dengan yang tadi didemokan? Iya, Pak. Oke, sebentar. Mas Bernard sudah? Oke. Mungkin Mbak Balkis bisa share screen ya. Saya stop dulu. Bisa share screen, hasilnya bagaimana? Oke. Waktu di run bagaimana? Oke, sama ya. Oke, terima kasih Mbak Balkis. Bisa, Iya, Pak. bisa ditutup. Mas Bernard, bisa di-share screen hasilnya? Kok belum bisa di-run, kenapa ini? Di-build dulu, coba di-build dulu. Sulit di-run. Mbak Salwa sudah? Sudah, Pak. Oke, bisa di-share screen? Oke, sama ya. Oke. Mas Dava sudah, Mas Dava? Belum, Pak. Belum, oke. Silakan diselesaikan dulu. Yang tadi nggak bisa di-run, pastikan sudah, ini skripnya sudah betul ya. Yang public static void main, pastikan ada string args-nya di sini. Dan juga ada kurung sikunya.
Oke, teman-teman, saya berikan demo yang lain. Sebentar. Saya buat project baru aja. Terus misalkan di sini saya membuat satu buah Java class, yaitu bangun data. Jadi teman-teman, misalkan Pak Agung membuat satu buah kelas, yaitu bangun datar ya. Terus di sini Pak Agung membuat satu buah metode. Kemudian metode yang kedua ini ya. Ini teman-teman ingat di sini dia akan error karena dia di sini bukan void, tapi ya integer ya. Dia butuh yang namanya return value atau nilai balikan. Return misalnya di sini 0. Yang ini return sisi kali sisi. Jadi ini adalah metode pertama ya. Metode pertama. Kemudian metode pertama dan metode kedua sama-sama di overloading karena di sini signature-nya kosong. Signature kosong. Signature integer. Terus Pak Agung bikin public static void main string misalkan Mas Dava mau membuat objek bangun datar. Caranya bagaimana Mas Dava? Bangun datar Misalkan namanya apa? Datar. sama dengan new bangun datar. Nama bangun datarnya apa? Sesuatu. Bangun datar sesuatu sama dengan new bangun datar ya. Ya, Pak. Bangun datar. Membuat objek sesuatu. Iya, objek baru bernama sesuatu. Misalkan sistem out luas bangun datar dengan metode pertama kita manggilnya adalah sesuatu dot luas. Kalau saya run keluarnya akan 0. Kenapa? 0. Karena ini metode pertamanya di sini langsung return 0. Karena metode luasnya return 0. Sampai sini dulu ada yang ditanyakan teman-teman? Lagi misalkan sistem out println luas bangun datar dengan metode kedua sama dengan sesuatu dot luas sisi yaitu ya sisinya misalkan kita beri 5. Kira-kira keluarnya berapa teman-teman? 0 ataukah 5 ataukah berapa? Keluarnya? 5, Pak. Ya? Keluar
keluarnya 5. 5 atau berapa? Dia akan memanggil metode kedua ini ya. Dia memanggil metode kedua. Metode kedua, perintahnya adalah return sisi kali sisi. Sisinya 5, berarti returnnya nanti berapa? 25. 2. Betul sekali, karena metode was integer, returnnya 5 kali 5. Kalau saya run, nah gitu ya. Silakan dicoba dulu codingnya ini, pendek ini scriptnya, 5 menit ya. Mas Fajar sudah? Masih setengah jalan, Pak. Oke. Mbak Regina sudah? Lagi sementara, Pak. Oke.
Ada yang sudah? Mas Fajar sudah? Belum Pak, masih ada errornya Errornya di mana? di sistem outprinternya. Oke, oke. Mas Bernard bisa share screen? Oke, Mas Fajar, coba di share screen aja. Kita bantu. Sambil nunggu Mas Bernard. Oh, Mas Bernard, oke. Oke, udah dicoba ya. Oke, sip, betul sekali. Dicoba berbagai parameter ya. Oke, terima kasih Mas Bernard. Mas Fajar bisa share screen aja biar ketahuan errornya di mana. Saya bantu. Oke. Sistem outprint. Diklik itu tanda serunya. Oke, coba di baris yang nomor 21 ada yang salah nggak kira-kira? Nomor baris 21. New bangunan kurung buka kurung tutup. Kurung buka kurung tutup titik koma. Oke, error nggak dia? Metode luas. Luas. Nih. Coba sebelum plus itu dikasih spasi, Mas. Masih error ya? Sesuatu dot luas integer sisi. Di sebelahnya integer sisi mungkin bisa dihapus. L besar apa L kecil? Coba yang di atas itu luasnya hurufnya harusnya sama. Coba di cancel, cancel, cancel. Itu in luas baris nomor 13. Biar overloading itu hurufnya harus sama persis. L besar sama L kecil itu beda. Nah, itu diganti L kecil. Kemudian baris nomor 22 itu jadikan L kecil. Selesai ya? Oke, silakan Diran. Errornya di mana dia? Coba di gambar lampu itu coba diklik baris 22. Flip operand the binary operator. Suatu dot luas betul. Suatu dot luas. Apa sih? Bentar. Oke, Diran Mas. Coba run anyway. Oh, Mas, ini Salah ininya, salah apa? Package-nya Pak. iya, packagingnya jadi satu di kendaraan ya, jadinya Ya, di situ. Oke, oke lah, oke oke siap. Bisa di anu ya. Nanti silakan dicoba di beda package ya. ya Pak, Pak. Ya, ada yang ditanyakan, silakan. saya kan tadi sama kayak Fajar, terus saya bedakan package-nya tetap nggak bisa jalan. Oh, coba gimana gimana? Coba bisa di share screen.
Kalau tidak begitu, silakan Itu dicoba. coba klik itunya Pak, yang bangun Coba. datar itu Pak. Coba. Klik kanan bangunan datar, yang di itu, nah di kanan run, Dipaksaran ya berarti ya. ya. Lebih baik memang beda proyek juga. Tadi Pak Agung kemarin juga sudah nyoba, kalau satu package dia pasti akan dia akan ngeran yang dianggap sudah sebagai main class-nya seperti itu. Tadi kan sudah di set di pertemuan 6 tadi kan package-nya yang pertama. Kalau package kedua nanti takutnya masih package yang pertama itu tadi. Jadi Pak Agung tadi cari aman pakai pakai project yang berbeda seperti itu. Gitu Mbak Salma, bagaimana? Ya, Pak. Sudah jalan ya. Jadi kalau mau yang tadi di caranya Mas Bernard itu bisa jadi dipaksa. Bernard tadi yang bilang ya? Betul ya Mas Bernard ya? Iya, dipaksa, Pak. Oke, siap. Oke, saya lanjutkan sebentar ya. Oh, tadi mana nih? Nah, misalkan Pak Agung menambahkan satu lagi. Luas in panjang, in lebar, region panjang, kali lebar. Di sini misalkan kita pakai yang ini ya. Sistem out luas bangun datar metode ketiga. Ketiga signature-nya integer. Nah, overloading yaitu ya yang ini plus sesuatu dot luas panjang kali lebar. Misalkan di sini 10,2. Kira-kira keluarnya berapa ya teman-teman ya? $20, Pak. 20 ya? Nya 10 dikali 2 seperti itu. Pasti harusnya keluarnya 20. Jadi parkiran bangun dengan metode ketiga sama dengannya lupa. Gitu teman-teman. Oke, ada yang ditanyakan dulu teman-teman? Sudah paham ya yang namanya overloading method ya? Namanya wajib sama termasuk juga huruf besar kecilnya. Kemudian waktu dipanggil juga ini, dipanggil satu-satu seperti itu. Sedikit. Yang ini tadi, ini minggu kemarin. Yang hari ini ya teman-teman ya. Luas sisi, luas panjang lebar, dia mempunyai signature yang berbeda. Yang pertama di sini tanpa ini ya, signature-nya kosong ya. Yang kedua signature-nya integer, yang ketiga integer dan integer. Ini sudah teman-teman praktekkan. Kalau kita memanggil ini berarti memanggil ini ya. Itu ya. Jadi dia keluarnya adalah 0. Kemudian kalau begini, dia memanggilnya ini, keluarnya akan 100 ya teman-teman ya, karena sisi dikali sisi 10 dikali 10. Sudah teman-teman praktekkan. Kemudian ini 5,2. Dia memanggilnya ini. Keluarnya adalah 10. Karena 5 dikali 2. Sesuai dengan ininya, region panjang kali lebar, teman-teman. Ada yang ditanyakan dulu, teman-teman? Ada yang ditanyakan? Belum ada Pak. Sudah jelas? Kalau enggak gitu, saya yang tanya ya, Mas Rahmat. Saya ingin bertanya. Ada yang ditanyakan mungkin dari Mas Rahmat? Belum ada Pak. Belum ada ya. Kalau gitu saya yang tanya, Mas Rahmat. Apakah mata kuliah yang lain ada tugas? Ada Pak. Ada banyak apa sedikit? Mas Dava tertawa langsung. Lumayan banyak Pak. Lumayan banyak, oke.
Karena lumayan banyak, Pak Agung juga memberikan yang lumayan banyak juga. Oke, teman-teman tidak usah khawatir, karena sebenarnya tugasnya sudah dikerjakan tadi. Jadi kalau tugasnya yang tadi waktu mengetik-ngetik tadi diikuti, sebenarnya sudah diselesaikan. Tugas minggu ini adalah mengembangkan tugas pertemuan 5 teman-teman dengan menambahkan overloading method. Tadi teman-teman sudah praktek 2 buah overloading method ya, minimal 3 metode yang di-overloadingkan. Yang dikumpulkan script program Java dan screenshot running programnya. Sebenarnya ini sudah dicoba tadi. Jadi harusnya ini tugasnya sudah selesai setiap orang. Gitu ya. Jadi hanya menambahkan overloading method minimal 3. Karena tadi luasnya kan ada 3 ya, ada yang luas kosongan, luas in seperti itu. Minimal 3. Kalau nanti konstruktornya juga di overloading, juga boleh akan mendapatkan nilai tambahan. Ada yang ditanyakan terkait tugasnya? Tidak ada, Pak. Sudah jelas ya? Jadi tugasnya simpel sekali, tidak banyak. Oke, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya akhiri ya.